Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izinnya, dengan kudrat dan iradahnya Allah, kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan setiap sholat kita mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, kita sudah memaklumi bahwa ibadah sholat itu merupakan bagian yang paling penting dalam Islam. Coba kalau kita perhatikan, diperintahkannya ibadah sholat itu tidak hanya melalui Allah perintahkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak, tapi perintah sholat 5 waktu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Rasulullah berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, yaitu saat terjadinya Isra wal Mi'raj, yaitu di Sidratul Muntaha, satu tempat yang khusus, sampai-sampai malaikat pun tidak mengikuti, tadinya mendampingi, tapi di saat memasuki Sidratul Muntaha itu tidak ikut. Ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, hebatnya lagi, sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan, kecuali pada saat kita ketiduran, kecuali pada saat mungkin anak-anak belum wajib, itu baru belajar, atau orang yang hilang akalnya. Ketiga, dalam kondisi bepergian jauh tetap sholat wajib, dalam kondisi sakit tetap wajib. Yang ada rukhsahnya bepergian jamak atau qashar. Dalam kondisi sakit boleh duduk, boleh berbaring, atau dengan isyarat. Jadi selama nyawa masih berkumpul dengan jasad kita, sholat tetap wajib dilaksanakan. Kemudian sholat itu nanti di yaumul akhir, ibadah yang pertama dihisab. Nanti kan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ats, kita dikumpulkan di lapangan yang maha luas, yaitu padang mahsyar. Disitulah kita akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Datang ke Nabi Adam tidak bisa menolong, pada Nabi Nuh, pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, terakhir pada Nabi Muhammad, memohon syafaat. Setelah itu Rasulullah melakukan sujud memohon kepada Allah, dan dengan kudrat iradah Allah dikabulkan.
Nah, nanti di Yaumul Mahsyar itu ada yang disebut, yaitu tempat pengadilan. Sebelum dilimpahkan ke pengadilan kan di dunia itu ada kan, tertangkap OTT misalnya, tertangkap tangan, tidak langsung dilimpahkan ke pengadilan tapi diperiksa. Kalau yang ditangani KPK biasanya langsung jaksa penuntut umum. Kalau yang biasa-biasa biasanya polisi dulu kan. Nah itu perumpamaannya. Tapi beda. Kalau di dunia bisa saja dengan kepandaiannya, keleheyannya, mulut bisa bebas. Ya. Kalau di akhirat bisa begitu? Tidak bisa. Kata Allah dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci mati. Tidak bisa apa-apa di mulut kita. Yang biasa berbohong, yang biasa bersilat tidak bisa. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara justru apa? Tangan. Loh, kok tangan? Lah iya. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Kan kita ini seperti wayang. Allah dalangnya kan. Kalau Allah sutradara, kita ini hanya. Nah, jadi tangan yang akan berbicara, tidak akan bohong. Yang suka berbohong lisan, mulut. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah dilakukannya di alam dunia ini. Nah ini diantaranya sholat ini. Jadi mudah-mudahan kita tergolong orang yang sholat. Kemudian Allah menginformasikan bahwa salah satu tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Kata Allah dalam surat Toha ayat 14 kalau tidak salah, mohon maaf dikoreksi. Kata Allah, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau waktu sholat tidak ingat kepada Allah, aduh keterlaluan ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin prosentasinya tidak sama. Ada yang mungkin ingatnya kepada Allah di saat sholat 100%, 90%, 70%, dan seterusnya, tergantung kita. Nah makanya dipersiapkan dengan baik, mulai dari wudhu disiapkan. Saya akan sholat duhur misalnya, saya akan sholat asar, betul-betul disiapkan. Kemudian Allah pun menginformasikan bahwa bagi orang yang sholat dengan khusyuk itu Allah akan mengangkatnya ke derajat yang menguntungkan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Bagaimana yang hanya cukup beriman saja? Tentu punya kualifikasi macam-macam. Yaitu di sini dijelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mampu mendirikan sholatnya dengan khusyuk. Ya bisa saja kan ada khusyuk itu apa sih? Ya yang penuh konsentrasi dalam sholat. Bisa betul itu. Jadi bisa membedakan, oh ini waktu main voli, waktu ini mau bapak-bapak ngajar misalnya Pak ya. Oh ini waktu jalan sehat, pada saat sholat diharapkan yang hadir dalam hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa? Insya Allah melalui perjuangan secara setahap demi setahap
insya Allah pada akhirnya kita akan mampu mulai dari awal sampai akhir ingat kepada Allah. Dijamin 100%? Ya, Allah itu maha tahu, Rasul tahu. Makanya setelah sholat itu diajarkan apa? Mengucapkan apa? Astagfirullah. Karena tidak dijamin kita 100% mulai takbiratul ihram sampai salam, hati kita tetap terkait dengan Allah. Hati kita itu ya macam-macam kondisinya, apalagi kondisi waduh ini sedang ulangan koreksi gimana misalnya ya Pak ya, ekonomi kita misalnya lagi sedikit goncang, tapi dengan diingatkan mulai akan sholat insya Allah walaupun tidak 100% mungkin 95, 90 atau 80 dan seterusnya, maka untuk menambalnya kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, jadi diharapkan kita itu menjadikan sholat untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Karena selalu ingat kepada Allah, baik di waktu senggang, di waktu repot, di waktu gembira, di saat sedang sedih, di saat kita sedang banyak masalah, selalu ingat kepada Allah. Atau di saat-saat kita digoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Nah itu tadi, karena lidzikri, ingat kepada Allah, ada semacam kendali, alat kendali. Mau melakukan perbuatan haram, Allah Maha melihat, Allah Maha mencatat. Allah. Jadi jadikanlah di antaranya sholat itu latihan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjadikannya sebagai alat kendali. Makanya kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yaitu diantaranya sholat yang khusyuk, sholat yang ikhlas bisa menjadikan pengendali bagi diri kita agar kita terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.